Assalamualaikum. Dalam minggu ini kita dikejutkan dengan berita di PHK-nya sekitar 1.500 karyawan perusahaan di Cikarang Selatan, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang eh, produksi ban. Ini berita yang memprihatinkan untuk kita sebagai karyawan pabrik, kehilangan penghasilan atau pendapatan per bulan secara tiba-tiba. Nah, kita sebagai karyawan harus eee, mempunyai penghasilan cadangan yang harus kita siapkan di mana sewaktu-waktu kita kena PHK. Tapi sebelumnya kita doakan semoga karyawan-karyawan yang terkena PHK tadi bisa mendapatkan pekerjaan lagi secepatnya sehingga keluarganya bisa normal kembali. Pada video ini saya ingin sharing terkait dengan investasi yang bisa kita lakukan sebagai karyawan untuk persiapan nanti pada saat kita pensiun dari pekerjaan atau resign dari pekerjaan. Ada beberapa investasi yang bisa dipertimbangkan, yaitu yang pertama investasi dalam bidang properti, UMKM, kemudian saham, kemudian reksadana. Ini nanti akan menjadi penghasilan kita setelah kita pensiun atau setelah kita tidak bekerja lagi. Namun pada video ini saya ingin sharing pengalaman saya berinvestasi di dunia saham. Jadi ada beberapa keuntungan ya dari investasi di saham, yaitu keuntungan berupa capital gain dan dividen. Jadi capital gain itu adalah selisih harga saham pada saat beli dan harga yang sekarang gitu. Apakah ada kenaikan harga, maka kenaikan harga itu disebut capital gain. Dan dividen itu adalah bagi hasil dari keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada setiap investor. Jadi yang bermain di investasi saham ini ada yang menjadikan sebagai investor, ada juga yang menjadi sebagai trader ya. Namun saran saya kita sebaiknya menjadi investor. Jadi yang kita kejar nanti adalah bagi hasilnya dari perusahaan, itu dividen ya. Dividen ini di setiap perusahaan dibagikan setiap tahun satu kali, atau ada juga beberapa perusahaan yang membagikan dividennya 2 kali dalam setahun. Jadi kira-kira pada semester 1 dan pada semester 2. Jadi saran saya untuk karyawan, janganlah kita menabung di bank, tapi kita investasikan di saham supaya nanti kita mendapatkan keuntungan dari dividen perusahaan. Bagaimana cara investasi di saham? Jadi di Indonesia ini ada beberapa perusahaan sekuritas yang dimana kita bisa membuat rekening dana nasabah atau rekening dana investor ya, yaitu rekening yang dijadikan perantara kita untuk membeli saham atau menjual saham atau mendapatkan keuntungan dari penjualan saham atau mendapatkan keuntungan dari dividen yang dibagikan. Jika Anda mempunyai rekening BCA, maka ada beberapa perusahaan sekuritas yang rekeningnya Bank BCA juga ya. Maksudnya supaya tidak terkena biaya administrasi ya saat transfer uang gitu.
dari Bank BCA itu contohnya IPOT dan juga Stockbit ya. Kalau di Bank BNI contohnya Beyond dan Vina. Kita bisa membuka rekening dana nasabah di perusahaan-perusahaan sekuritas tersebut. Caranya cukup mudah ya, tinggal daftar saja di aplikasi dan disiapkan KTP ya. Bagaimana cara memilih saham yang bagus? Tentu saja kita harus melakukan screening saham ya, screening saham di tiap aplikasi. Di tiap aplikasi kita bisa melakukan screening saham, yaitu dengan melakukan analisa fundamental dan juga analisa teknikal. Saya sendiri menggunakan Stockbit, di mana analisa saham itu sangat mudah ya, jadi sangat dipahami ya, mudah dipahami. Ada beberapa fitur yang memudahkan kita untuk melakukan screening saham. Dan saham-saham yang dipilih tentu saja adalah saham-saham syariah ya. Karena ini investasi di bidang keuangan, maka saya sebagai muslim harus memastikan kehalalan dari produk investasi tersebut. Maka saya cenderung memilih saham-saham syariah sebagai investasi saya. Setelah kita mendapatkan saham syariah, kita harus screening lebih lanjut mengenai perusahaan yang sahamnya ingin kita beli. Perusahaan ini bergerak di bidang apa, kemudian penjualannya bagaimana, keuntungannya tiap semester bagaimana, dan riwayat pembagian dividennya seperti apa. Jadi saya sendiri melihat perusahaan yang sehat dan mengutamakan pembagian dividennya, dividen yield-nya berapa persen, dan saya memprioritaskan saham yang membagikan dividen yield-nya di atas 10% per tahun. Jadi itu akan menguntungkan investor, dan ini bisa dijadikan penghasilan tambahan di samping kita bekerja sebagai karyawan. Namun pilihan investasi ini Anda sendiri yang memutuskan ya, bergantung pada tujuan yang ingin dicapai apa, kemudian resiko yang dapat diterima itu seperti apa, dan preferensi Anda maunya seperti apa. Yaitu misalkan Anda tertarik di investasi jangka panjang atau jangka pendek, kemudian sektor apa yang Anda inginkan, dan pertimbangan seberapa besar resiko yang dapat diterima. Untuk investasi di saham ini tidaklah susah, gampang, tapi memang kita perlu berhati-hati dalam mengambil keputusan. Kita sebagai karyawan yang sudah berumur 40-an dan 50-an, sudah saatnya kita mempersiapkan masa tua kita, masa pensiun kita. Salah satu caranya adalah kita menggunakan penghasilan kita sebagian untuk berinvestasi untuk masa depan. Demikian video ini saya buat untuk mengingatkan teman-teman supaya mari kita bersama-sama belajar berinvestasi mulai dari sekarang, supaya nanti di masa tua kita masih tetap mempunyai penghasilan walaupun kita sudah tidak bekerja nanti. Mari kita mulai dari sekarang ya, kita sama-sama belajar. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.